Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Mariska dengan NPM 2101 dari kelas M Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi matematika bisnis untuk memenuhi tugas kuis matematika bisnis dengan dosen pengampu Parega. Saya langsung mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu himpunan, deret, dan fungsi linear. Saya juga menerapkan beberapa contoh soal di dalamnya seperti itu. Yang pertama, bab himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan objek. Objek yang mengisi suatu himpunan disebut anggota atau elemen atau unsur yang ditandakan dengan epsilon seperti ini. Objek tersebut bervariasi, biasanya objek dinotasikan dengan bentuk huruf. Di sebelah kanan adalah penulisan himpunan. Penulisan himpunan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah secara langsung atau one by one. Jadi secara langsung ini kita sudah bisa mengetahui apa saja anggota himpunan tersebut. Ini cara membacanya, 1, 2, 3, dan 4 adalah anggota himpunan dari A, seperti itu. Lalu yang kedua adalah cara deskriptif. Itu dengan mendeskripsikan anggota himpunan tersebut. Seperti ini, 4 bilangan asli pertama adalah himpunan dari A, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Lalu yang ketiga ada notasi. Notasi ini sedikit rumit tapi sama saja. Ini cara membacanya, X sedemikian rupa, X kurang dari 5, X adalah elemen bilangan asli, yang artinya sama saja himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Selanjutnya operasi himpunan. Operasi himpunan itu adalah aturan untuk mengerjakan soal himpunan tersebut. Nah, operasi himpunan ada 3. Yang pertama adalah gabungan. Gabungan adalah gabungan dari kedua anggota dari 2 himpunan, seperti itu. Dinotasikan sebagai A gabungan B sama dengan X, X elemen A atau X elemen B, seperti itu. Lalu yang kedua adalah irisan. Irisan adalah anggota dari kedua himpunan yang sama, seperti itu. Maksudnya jadi ada 2 himpunan yang memiliki anggota yang sama. Nah, anggota yang sama tersebut disebut irisan. Irisan dinotasikan sebagai A irisan B sama dengan X, X elemen dari A, dan X elemen dari B. Lalu yang terakhir ada komplement. Komplement adalah anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan manapun, seperti itu. Jadi ibaratnya ada suatu perkumpulan besar, itu adalah himpunan semestanya, dan di dalamnya ada perkumpulan lagi, yaitu himpunan. Nah, jadi komplement itu adalah anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam anggota himpunan yang di dalamnya tersebut. Komplement dinotasikan sebagai A sama dengan X, sedemikian hingga X elemen dari himpunan semesta, tetapi X bukan elemen dari A. Kita langsung ke penerapan kasus yang pertama. Dari 100 investor dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 35 orang menanamkan dalam obligasi, sedangkan 20 orang tidak menanamkan dananya. Berapa banyak investor yang menanamkan dananya dalam saham biasa dan obligasi? Kita tulis dulu diketahui. Diketahui orang yang menanam di saham biasa adalah 50 orang. Kita notasikan sebagai X. Lalu yang di saham obligasi 35 orang, kita notasikan sebagai Y. Dan yang tidak menanamkan sahamnya adalah 20 orang, kita notasikan sebagai Z. Di sini investor sama dengan 100 itu adalah himpunan semestanya, seperti itu. Yang ditanya adalah berapa banyak investor yang menanamkan dananya dalam saham biasa dan obligasi, keduanya. Yang artinya dicarilah irisannya dari X dan Y. Di sini ada diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya ini 100 adalah investor atau himpunan semestanya, 50 SB saham biasa, 35 SO saham obligasi, dan ini adalah komplement, yaitu orang yang tidak menanamkan sahamnya. Nah, kan kita sudah mengetahui dari sini. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. NX sama dengan 50, NY sama dengan 35. Maka NX gabungan Y adalah 85 karena gabungan itu adalah gabungan dari kedua anggota himpunan. Begitu. Jadi 50 tambah 35 sama dengan 85. Lalu kita mencari NX irisan Y. NX irisan Y sama dengan 85 atau gabungan X dan Y dikurangi 100 himpunan semesta dikurangi 20, yaitu komplemennya dalam kurung seperti itu. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, didapatlah 85 dikurangi 80 dan hasilnya adalah 5. Jadi jumlah investor yang menanamkan sahamnya di keduanya adalah 5 orang. Nah, 5 orang itu kita letakkan di perpotongan himpunan ini, di irisannya ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah tertentu. Bilangan yang membentuk sebuah deret dinamakan suku. Dari perubahan bilangannya, deret dibagi menjadi 3, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni.
Yang pertama ada deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda yang dinotasikan sebagai B, yang tak lain merupakan selisih antara nilai dua suku yang berurutan. Jadi di sini ada contoh deretnya. Anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Bagaimana kita bisa mencari pembedanya? Jadi angka yang dari yang terakhir kita kurangi angka sebelumnya. Jadi kita cari selisihnya, didapatlah dua pembedanya, seperti itu. Lalu dalam deret hitung, jika ditanya mencari suku ke N, rumusnya adalah Sn sama dengan A plus N min 1 dalam kurung dikali B. Sn itu adalah yang nanti akan ditanyakan suku ke N-nya, lalu A adalah suku pertamanya atau S1, kalau di sini adalah 2 ya, contohnya seperti itu. Lalu B itu adalah pembedanya yang tadi. Nah, kalau ditanya mencari jumlah N suku, beda lagi. Rumusnya adalah Jn sama dengan N per 2 dikali 2A plus dalam kurung N min 1 dikali B, seperti itu. Di sini kita langsung ke penerapan kasus yang kedua. Saya menggunakan soal model perkembangan usaha. Sarasa merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen. Karena permintaan terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja, setiap bulannya perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7 di tahun yang sama? Dan berapa banyak pulpen yang telah dihasilkan dari bulan pertama Januari sampai bulan ke-8. Pertama kita tulis dulu diketnya, diketahui A sama dengan 10.000. Jadi ini suku pertamanya 10.000 ya, kita ketahui dari soal. Lalu pembedanya sama dengan 500. Kita dapat dari mana? Dapat dari sini. Karena di sini diberitahu bahwa perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berarti setiap bulan bertambah 500, 500 seperti itu. Jadi pembedanya adalah 500. Di sini kita ditanya yang pertama jumlah produksi pada bulan ke-7, yaitu S7. Kita masukkan ke rumusnya, S7 sama dengan A plus 7 min 1 kali B. S7 sama dengan 10.000 ditambah 6 dikali 500. Kita kerjakan dulu yang dikali, didapatkan hasil 3.000 ditambah 10.000. S7 sama dengan 13.000. Jadi produksi pada bulan ke-7 adalah 13.000 buah. Sekarang ditanya jumlah produksi dari Januari sampai Agustus, yaitu bulan ke-8. Kita masukkan lagi ke rumus yang di sini. J8 sama dengan 8 per 2 dikali 2 kali 10.000 dalam kurung ditambah dalam kurung 8 min 1 kali B. Nah, di sini kita dapat 8 per 2 adalah 4, 2 kali 10.000 adalah 20.000, ditambah 8 min 1 adalah 7, dan B-nya 500. 4 dikali dalam kurung 20.000 tambah 7 kali 500. Jadi kita kalikan dulu, 7 kali 500 dapat 3.500, baru ditambahkan 20.000. Kita tambahkan 20.000, jadinya 23.500. Sekarang 4 dikali 23.500, hasilnya adalah 94.000. Berarti jumlah produksi yang telah dihasilkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus adalah sebanyak 94.000 buah. Yang kedua adalah deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret ukur dinamakan pengganda yang dinotasikan dengan P, yang tak lain merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Jadi yang membedakan deret hitung dan deret ukur adalah deret ukur ini perkalian begitu. Jadi kalau yang deret hitung tadi penjumlahan. Di sini ada contoh deret ukur, angkanya ada 5, 10, 20, 40, dan 80. Bagaimana kita cari penggandanya? Sama seperti tadi, dari angka yang terakhir kita kaitkan dengan angka sebelumnya. 80 ke 40 mengapa bisa menjadi 40 seperti itu kan? Berarti dibagi, kita coba bagi. 80 dibagi berapa yang hasilnya 40? Dapatlah kita 2. Kita coba cocokkan lagi. 40 dibagi 20 hasilnya adalah 2. 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2 juga. Berarti penggandanya benar 2 seperti itu. Lalu jika ditanya mencari suku ke N dalam deret ukur. Itu rumusnya beda dari yang tadi. Ini rumusnya adalah Sn sama dengan AP pangkat N-1. Sn itu yang ditanyakan nanti, A suku pertama seperti tadi, P penggandanya, dan ini pangkat N-1. Itu sama saja seperti tadi, cuma ini dipangkatkan di atasnya seperti itu. Lalu jika ditanya mencari jumlah N suku, dalam deret ukur ada dua cara. Jika P-nya, penggandanya, kurang dari 1, maka kita bisa pakai rumus Jn sama dengan A dikali 1 min Pn per 1 min P. Jika penggandanya lebih dari 1, kita pakai rumus yang ini. Jn sama dengan A kali Pn min 1 per P min 1. Di sini saya menggunakan model pertumbuhan penduduk sebagai penerapan kasus ketiga. Jadi deret ukur ini bisa untuk menghitung pertumbuhan penduduk atau bunga majemuk. Di sini saya mengambil pertumbuhan penduduk.
Untuk pertumbuhan penduduk sendiri, ia mempunyai rumusnya sendiri juga, yaitu P1 sama dengan P1 R besar pangkat T-1. R besar adalah 1 plus R kecil. R kecil itu persentase pertumbuhan per tahun. P1 adalah jumlah pada tahun pertama, base-nya. PT adalah jumlah pada tahun ke-T. T adalah indeks waktu per tahunnya. Di sini soalnya penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapakah jumlah 11 tahun kemudian? Kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa, P1 sama dengan 1 juta dari sini, lalu R kecil, persentase pertumbuhan 4 tahunnya, ini 4%, kita desimalkan menjadi 0,04%, lalu untuk mendapatkan R besar kita tinggal menambahkan 1, 1 ditambah R kecil, jadinya 1,04. Di sini kita hitung P tahun 2006 atau P6, ini salah ya, bukan 16, P6 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15, sama dengan 1 juta dikali 1,800.943. Nah, setelah kita hitung, kita mendapatkan hasil yaitu 1.800.943 jiwa. Dari hasil ini, kita bisa menghitung hasil JN-nya. Kita buat dulu diketahui yang baru, P1 sama dengan 1.800.943 jiwa. R kecilnya dapat dari sini, karena pertumbuhannya menurun jadi berbeda, 0,025. R-nya tinggal ditambahkan 1. Untuk menghitung P11 sama sama seperti tadi kurang lebih, jadi P1 dikalikan 1,025, lalu dipangkatkan 10 sama dengan 2.305.359 jiwa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penduduk pada tahun 2006 adalah 1.800.943 jiwa dan penduduk 11 tahun kemudian adalah 2.305.359 jiwa, seperti itu. Kita masuk ke fungsi. Fungsi linear penerapannya itu dibagi menjadi 2, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen, variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tersebut. Sedangkan fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen, variabel-variabel lain yang mempengaruhinya, jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Ini adalah bentuk fungsi dan kurvanya. Yang ini fungsi permintaan, QD sama dengan A min BP, atau PD sama dengan A min BQ. Kurvanya berbentuk seperti ini, landai. Jadi, QD ini sama dengan kuantitas permintaan, A adalah konstantanya, dan B adalah gradiennya atau kemiringannya, seperti itu. Di sini P ini garis yang tegak lurus adalah P dan garis yang vertikal adalah Q. Seperti itu. P adalah harga dan Q adalah kuantitas permintaannya gitu. Jadi jika harganya menaik, maka yang diminta akan menurun seperti itu. Lalu fungsi penawaran ada QS sama dengan min A plus BP atau min A plus BQ. Keterangannya QS adalah kuantitas penawaran, P adalah harga sama, A konstanta, dan B gradien. Kalau untuk kurva penawaran, ya garisnya berbeda seperti ini. Di sini ada keseimbangan pasar atau equilibrium. Equilibrium terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva dengan fungsi QD sama dengan QS. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E atau equilibrium adalah titik keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Di sini ada kurvanya, jadi yang biru ini adalah kurva penawaran dan yang merah adalah kurva permintaan. Di sini ada perpotongan antara kedua kurva tersebut, nah itulah yang dinamakan equilibrium atau keseimbangan. Kita langsung ke contoh kasusnya ya. Penerapan kasus 4, fungsi penawaran keseimbangan pasar. Dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan 160 min 2P, sedangkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran berikut. QS sama dengan min 80 plus 4P. Tentukan harga keseimbangan pasar yang berlaku pada perekonomian tersebut. Jadi dari soal ini kita bisa tahu ya, yang ini adalah fungsi permintaannya, yang ini adalah fungsi penawarannya. Kita langsung masukkan ke dalam fungsi keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. 160 min 2P sama dengan min 80 plus 4P. Lalu di sini kita
lakukan tukar posisi lalu didapatkan hasil yaitu 240 sama dengan 6P. Nah, di sini untuk mencari P-nya kita menukar posisi lagi seperti itu, lalu didapatkan P sama dengan 40. Lalu dari P sama dengan 40 ini kita substitusikan ke dalam fungsi permintaan dan penawaran yang tadi, maka diperoleh jumlah barang Q keseimbangannya. Tadi fungsi permintaan adalah QD sama dengan 160 min 2P. Lalu kita substitusikan P sama dengan 40, jadinya QD sama dengan 160 min 2 dikali 40, yang menghasilkan QD sama dengan 80. Begitu juga dengan fungsi penawaran, QS sama dengan min 80 plus 4P. P-nya 40, QS sama dengan min 80 plus 4 dikali 40, yang menghasilkan QS sama dengan 80. Hasil yang sama ini menandakan keseimbangan pasar, yaitu equilibriumnya. Di sini kita bisa lihat di kurvanya, pada titik 80 terjadilah perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Nah, di sini terciptalah equilibrium tersebut, begitu. Jadi berdasarkan perhitungan terhadap fungsi permintaan dan penawaran, diketahui bahwa harga keseimbangannya adalah 40. Ya, jadi di sini harganya adalah 40 yang kita hitung pertama, dan jumlah keseimbangannya adalah 80 unit. Yang terakhir kita masuk ke pajak keseimbangan pasar. Pengaruh pajak dalam keseimbangan pasar adalah dapat mengubah jumlah penawaran yang akan ditawarkan oleh produsen dan mengubah jumlah keseimbangan pasar. Pajak keseimbangan pasar dinotasikan fungsinya seperti ini. P sama dengan A plus BQ ditambah T kecil. T kecil itu adalah pajaknya. Sama dengan dalam kurung A plus T plus BQ. Di sini ada keterangannya. Lalu ini adalah kurvanya, kurva dari pajak keseimbangan pasar. Jadi di sini ada penambahan garis sesudah pajak dan sebelum pajak, seperti itu. Kita ke penerapan kasus yang terakhir, penerapan kasus kelima. Ini adalah penerapan kasus kelima. Soalnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula jumlah keseimbangan sesudah pajak? Nah, jawabannya, jadi di sini kita notasikan sebagai PE ya, PE yang sebelum pajak. PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Nah, sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawaran berubah dan kurva bergeser ke atas. Penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Dari sini, itu jika sesudah pajak ditambahkan pajaknya. Jadinya 3 plus 0,5 Q ditambah 3. Didapatlah P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Lalu dijadikan menjadi Q sama dengan min 12 tambah 2P. Sedangkan persamaan permintaan tetap Q sama dengan 15 min P. Kita masukkan ke fungsi keseimbangan pasar QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 12 plus 2P. Lalu kita masukkan di sini 27 sama dengan 3P. P sama dengan 9. Q sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 9 sama dengan 6. Jadi sesudah pajak PE aksen itu adalah 9 dan QE aksen adalah 6. Ini 6 saja ya, bukan 6, 2, 1. Saya salah tulis. Di sini ada kurvanya. Jadi di sini kita bisa tahu di sini ada equilibriumnya, keseimbangan pasarnya, lalu di sini adalah garis dari sesudah pajak dan sebelum pajaknya. Di 6, di 3, lalu di sini ke garis permintaannya ada di 15, seperti itu. Sesuai dengan soal yang di sini tadi. Sekian penjelasan saya untuk tugas hari ini. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.